Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Ya, pada video kali ini kita akan sharing tentang 5 pupuk yang bisa menyuburkan anggrek, tentunya yang murah dan mudah didapatkan ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, tuh biasanya kalau saya menampilkan video akar yang banyak-banyak kayak gini, kemudian anggrek yang subur kayak gini, pasti ada ibu-ibu yang nanya, "Bang, tolong bikin dong pupuk yang bisa menyuburkan anggrek tapi murah, tapi khasiatnya mantap dan toker, jadi selain bisa membuat akarnya rimbun juga bisa membuat anakan anggrek itu tumbuh subur." Nah, pada video kali ini kita akan sharing tentang 5 pupuk tersebut. So, terus saksikan videonya sampai habis ya. Ya, teman-teman, langsung saja untuk pupuk yang pertama. Ini mudah sekali didapatkan, apalagi buat teman-teman yang punya yang namanya kolam ikan. Ya, kolam ikan bisa sekali teman-teman manfaatkan airnya untuk pupuk anggrek, teman-teman. Baik itu kolam ikan lele, ikan nila, dan lain-lain ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman di rumah punya akuarium nih yang di dalamnya ada ikan, ketika airnya diganti itu juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk anggrek ya, teman-teman. Nah, caranya gimana, Bang, pemakaiannya? Jadi tinggal airnya ini nih kalian ambil sebanyak mungkin ya, karena kan kalau pupuk kolam ikan itu airnya nggak terbatas. Nah, bisa dengan cara dikocor seperti ini, tapi hati-hati jangan kocor tunas mudanya, nanti bisa busuk di akar saja seperti ini. Nah, jadi silakan disiramkan di akarnya kayak gini. Tuh, disiramkan seperti ini. Atau kalau kalian mau pakai sprayer juga bisa. Ini juga bisa disiramkan di anggrek tanah, dendrobium, dan lain-lain. Nah, siramnya kapan, Bang? Siramnya bisa pagi jam-jam 7 atau sore. Dan 2 kali semingguan aja. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau dikocor, Bang, saya mau pakai sprayer, bisa juga pakai sprayer. Langsung aja kalian masukin sprayer. Terus setelah itu langsung deh bisa kalian semprotkan ke anggreknya. Nah, kalau untuk pupuk kolam ikan ini, teman-teman, itu untuk kena daun juga sebenarnya aman. Tetapi kalau misalkan kalian juga mau nyiram akar aja kayak gini juga nggak apa-apa. Tuh, oke. Nah, jadi nanti hasilnya ini akarnya biasanya jauh lebih banyak daripada biasanya dan jauh lebih subur. Oke, kita lanjut ke pupuk yang selanjutnya. Ya, ini pupuk yang kedua. Sebenarnya ini udah sejuta umat tahu sih ya, air beras. Jadi kalau kalian di rumah habis masak, apalagi ibu-ibu masak tuh, airnya jangan dibuang, jadi bisa ditampung, bisa kalian manfaatkan untuk pupuk anggrek juga, teman-teman. Dan juga ini bisa untuk semua tanaman, ditampung aja. Nah, untuk airnya ini bisa langsung dipakai atau kalian juga mau endapkan dulu semalam 2 malam, terserah. Kalau saya sih biasanya langsung dipakai. Kenapa? Karena saya nggak kuat sama baunya kalau misalkan ditampung-tampung. Nah, untuk air beras ini karena jumlahnya kan terbatas tuh, biasanya kita nyuci berasnya tuh nggak terlalu banyak. Saya sarankan untuk pakai sprayer aja biar hemat dan bisa dipakainya maksimal. Jadi teman-teman tinggal semprotkan saja ke seluruh bagian anggreknya. Kalau ini relatif aman sih, teman-teman, mau di daun, mau di batang, di spike juga kena juga nggak apa-apa. Kalau air beras nyiramnya gimana, Bang, bagusnya? Kalau misalkan pupuk ini, teman-teman, baik setahu saya ya sebaiknya ya 2 kali lah seminggu ya, nggak perlu setiap hari. Dan kalaupun hujan ya nggak usah disiram lagi. Jadi jangan setiap hari nyiram itu, siram atau pupuk itu. Jadi pupuk atau siram kalau dia kering, teman-teman, bagusnya jangan habis hujan kalian pupuk gitu ya. Lihat kondisi lingkungan juga. Kalau misalkan mau dipupuk 2 kali seminggu tapi kok minggu ini hujan terus, ya jangan dipupuk. Karena kalau kalian pupuk lagi, khawatirnya anggreknya nanti malah terlalu basah dan ya busuk. Nah, tinggal kalian semprot-semprot gini aja. Kalau air beras relatif aman, jadi bisa kena ke semua bagian tanaman seperti ini. Oke, tuh. Dan ini juga nanti efeknya itu bisa membuat akarnya lebih subur, teman-teman. Oke, selamat mencoba. Kita lanjut ke anggrek yang ke pupuk yang selanjutnya, maksud saya. Ini dia, saya juga sudah pernah buat sebelumnya. Ini namanya NPK Mutiara. Ini mereknya Superstar, tapi kalau kalian pakai merek Mutiara juga tidak apa-apa. Ini tuh kenapa saya masukkan ke sini, karena murah, teman-teman. Harganya cuma kisaran 15.000. Nah, kalau mau pakai untuk anggrek tuh per liternya cuma 4 ini aja, teman-teman. 4 sampai dengan 5 butir kayak gini aja per liternya, tinggal kalian masukkan. Terus setelah kalian masukkan, baru diberi air dan diaduk-aduk sampai dia larut. Ingat ya, untuk NPK jangan sampai kalian taburkan ke akar anggrek secara langsung tanpa dilarutkan ke dalam air. Kenapa? Karena
dia akan terbakar akarnya kalau kalian sembarangan aja. Jadi tinggal dilarutkan seperti ini nih sampai benar-benar larut. Oh ya, ini sendoknya jangan pakai sendok yang buat makan, dan kalau bisa juga gayungnya ini gayung yang khusus pupuk ya, jangan buat yang gayung buat mandi atau buat keperluan masak-masak, karena nanti apa sih ada sisa-sisanya nanti bisa masuk ke tubuh kalau kalian pakai barang ini yang kalian gunakan sehari-hari. Jadi gunakan barang yang memang khusus untuk pupuk. Oke. Nah, ini tinggal kalian masukkan saja. Kalau ini saya sarankan tidak dikocor. Kenapa? Karena kalau dikocor kan tidak hemat. Jadi lebih baik di sprayer saja biar lebih hemat dan kenanya juga lebih merata. Nah, kalau NPK ini teman-teman, kalau dosisnya tepat kayak tadi cuma 5 biji atau 4 biji, itu aman terkena ke seluruh bagian tanaman juga, mau dia akar, mau daun dan spike juga aman. Ingat teman-teman, salah satu prinsip pemupukan itu adalah dikit nggak apa-apa, jadi terlalu dikit pun pupuknya nggak apa-apa, yang penting rutin. Jangan sampai kalian terlalu banyak ngasih, yang ada anggreknya itu nanti malah busuk, seperti itu ya. Ingat prinsipnya, yang bikin subur itu sebenarnya faktor utamanya bukan pupuk, tapi kalau kalian paham gimana cara nanam anggreknya, kebutuhan cahayanya, agroaklimatnya itulah ya, dan lain-lain itu. Jadi seperti itu saja, jangan sampai kebanyakan. Oke, untuk pupuk selanjutnya teman-teman, ini ya udah tau lah, bawang merah ya. Bawang merah ini kenapa bagus? Karena dia mengandung ZPT, jadi zat pengatur tumbuh itu yang bagus buat merangsang pertumbuhan akar teman-teman. Jadi nggak perlu di apa ya, di apa nih namanya, di kuliti lagi, jadi kulit nggak perlu dibuang, tinggal kalian tumbuk. Nah, untuk menghancurkan ini kalian bisa pakai apa aja sebenarnya, pakai blender juga nggak apa-apa, mau pakai, karena saya orangnya modern jadi saya pakai cobek aja. Jadi kita tinggal kalian geprek sehalus mungkin, prek gitulah ya. Nah, kalau udah halus kayak gini tinggal ditambahi air, dimasukkan ke dalam wadah, tambahin air kayak gini, terus dimasukkan ke dalam wadah. Nah, untuk satu ukuran tadi sebesar jempol itu saya biasanya pakai 3 literan air. Jadi sejempol, jadi bawangnya tadi kan gede tuh, jadi saya pakai 3 liter air. Nggak kebanyakan tuh bang airnya ya, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai apa ya, bawangnya yang terlalu banyak teman-teman, karena nanti overdosis yang ada akar anggreknya malah kebakar ya. Jadi 3 liter air perbandingan satu bawang 3 liter air. Nah, tinggal kalian semprotkan saja. Oh ya, jangan lupa tadi disaring dulu ya, biar bawang-bawang apa sih yang terlalu gede kayak kulitnya tadi itu tidak masuk ke dalam sprayer, karena nanti kalau dia masuk itu bisa buntu lubang semprotannya. Tinggal kalian semprot aja ke anggrek bulannya. Nah, ini nanti merangsang pertumbuhan akar teman-teman. Oh ya, itu kalau misalkan kalian lihat ada daun yang sobek anggrek bulannya itu karena dimakan tikus. Oke, nih tinggal kalian semprot aja. Kalau ini, kalau misalkan dosisnya benar, relatif aman untuk seluruh bagian tanaman, baik itu daun, akar, dan spike juga. Jadi intinya jangan kebanyakan bawangnya. Airnya banyak nggak apa-apa, yang penting rutin. Oke, satu tadi kalian bisa campurkan dengan 3 liter air. 3 liter itu berarti 3 gayung. Kalau misalkan kalian bingung nggak punya liter bang, oh ya ini anggrek bulannya di bawah paranet ya, tinggal disemprot aja gini-gini. Oke, tuh lah, mantap. Nah, itu tuh yang dimakan tikus tuh. Ya, nanti akarnya mudah-mudahan kalau kalian bagus agroaklimatnya, jadi boostingnya bagus ya. Yang terakhir adalah ya kulit pisang. Ini sebenarnya udah terkenal di mana-mana ya teman-teman, kulit pisang. Tapi pupuknya jangan langsung ditaruh kayak gini, karena nanti menutupi akar anggrek dan rawan busuk. Caranya gimana? Sebenarnya ya, cara mengolah daun kulit pisang ini banyak macamnya. Bisa kalian rendam, bisa kalian tumbuk, jemur, dan lain-lain. Dan kulit pisang yang dipakai itu bisa kulit pisang apa aja ya teman-teman. Dan ini juga bisa dipakai untuk tanaman lain selain anggrek juga. Tinggal kalian rendam saja. Nah, merendamnya ini yang cukup lama, tapi kalau mau cepet kalian bisa rebus ya, rebus, nanti airnya baru dipakai untuk nyemprot anggreknya. Jadi kalau sekarang saya akan pakai cara direndam saja. Oke, ya tinggal kalian kuliti aja kayak gini, semuanya kalian kuliti pisangnya. Oh ya, ini kalau setahu saya teman-teman,
itu biasanya pakai yang mateng ya. Kalau yang mentah itu bisa atau enggak saya kurang tahu, tapi biasanya saya pakai ini itu yang mateng teman-teman. Ini juga bisa menyuburkan akar, kemudian membuat daunnya hijau, kemudian batangnya gemuk dan lain-lain. Tinggal kalian rendam saja. Nah kalau mau cepat ini kan sarinya lama keluar kalau direndam biasa kayak gini. Kalau mau cepat kalian bisa direbus saja biar langsung. Kalau sudah direndam jangan lupa ditutup ya, jangan sampai nanti ada kayak lalat masuk, nanti dia ada ulatnya. Ini kalau udah kayak sekitar 1 malaman, jadi udah sari-sarinya udah keluar, tinggal kalian pisahkan, kalian saring. Nah airnya ini itu kalian campur kira-kira sampai dengan 4 liter air, campur lagi kayak gini. Oke, lalu dimasukkan ke dalam sprayer. Disaring biar bersih. Tinggal masukkan dan ya tinggal disemprot-semprot aja ke bagian tanaman, dan ini juga relatif aman untuk semua bagian tanaman baik akar, daun dan spike. Yang penting jangan kebanyakan pisangnya. Jadi usahakan antara air dan maksudnya dengan air pisang dengan air yang kalian campur itu banyakkan air yang kalian campur. Kalau misalkan pisangnya ada air pisang 2 liter, maka campurannya itu bisa sampai 3 liter gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Tapi sebelum videonya berakhir, disclaimer dulu. Jadi percuma kalau kalian pengen nanam, misalkan pengen anggrek kalian subur, tetapi kalian tidak paham bagaimana cara menanam anggrek yang baik, kemudian kebutuhan cahaya anggrek yang baik, kelembapan yang baik untuk anggrek itu seperti apa. Kalian mau pupuk semahal apa, sebagus apapun, maka anggreknya tidak akan subur. Jadi kalau kalian mau anggrek kalian subur, pelajari dulu bagaimana kebutuhan cahayanya, bagaimana kelembapannya, bagaimana pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggrek lain itu bagaimana caranya bisa terpenuhi. Baru kemudian pupuk itu bisa menjadi penunjang untuk kesuburan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di komen dan di sharing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Happy gardening. Bye bye.